EFL Championship telah resmi berakhir dengan menempatkan Leeds United sebagai juara sekaligus mengunci satu tiket promosi ke IPL. Tidak cuma Leeds United, adapun Burnley juga akan ikut promosi karena mereka mampu finish di posisi runner-up. Sementara untuk tim yang degradasi, mereka adalah Luton Town, Plymouth, dan Cardiff City, di mana tiga tim itu gagal bersaing dengan tim-tim lain sehingga harus turun kasta musim depan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengulas soal Marcelino yang akhir pekan kemarin sukses mendapatkan debutnya di Championship. Tentu saja itu adalah sebuah langkah awal yang bagus untuk Marcelino. Akan tetapi, di satu sisi Oxford yang pasti lebih mengerti jika pemain seperti Marcelino secara bakat memang oke, tapi masih butuh banyak hal yang harus ia kembangkan, sehingga mungkin opsi peminjaman adalah yang paling realistis. Banyak yang beranggapan jika Marcelino bisa mengikuti jejak Elkan Bagot yang kini jauh lebih matang, sebab sebagaimana kita tahu, Elkan selama fit dan tersedia, dirinya selalu jadi pilihan utama pelatih Blackpool. Itulah mengapa sang pelatih memberi isyarat kalau ia ingin mempermanenkan Elkan Bagot musim depan. Sementara itu, ada kabar dari Justin Hubner dan Tom Haye yang kontraknya akan habis di akhir musim. Nah, jika Tom kemungkinan besar akan berlabuh ke Italia, maka Justin dirumorkan sedang dibujuk beberapa tim Liga Belanda. Tentu khususnya bagi Hubner dengan usianya yang saat ini, sudah saatnya bagi dia untuk melangkah ke level yang lebih tinggi ketimbang U21. Dan sepertinya Justin akan mempertimbangkan segala tawaran yang masuk, asalkan tim tersebut benar-benar bisa memberinya kesempatan untuk main reguler. Harus diakui bersama, meskipun saat di timnas sangat sering membuat kita gregetan, tapi Marcelino Ferdinand bagaimanapun adalah salah satu bakat muda terbaik yang kita miliki saat ini. Dan keberhasilannya mendapatkan debut bersama Oxford di Championship seolah jadi pembuka jalan baginya untuk lebih membuktikan diri di musim depan. Ya, di laga melawan Swansea City, Lino yang masuk menggantikan Ollie Romney sukses mencuri perhatian selama 13 menit. Keberadaannya di lapangan, di mana Lino mampu mencatatkan penampilan yang impresif sebagai debutan. Itulah kenapa dirinya tampak mendapatkan sambutan meriah dari supporter Oxford, sesuatu yang membuktikan jika keberadaannya di tim memang telah diakui. Tinggal bagaimana caranya Marcelino bekerja keras agar musim depan dia bisa lebih banyak mendapatkan menit bermain. Meski terbilang menjanjikan secara bakat, akan tetapi pelatih menilai jika masih banyak yang harus ditingkatkan dari Marcel, terutama masalah fisik. Liga Inggris memang keras. Marcel dituntut untuk bisa memperbaiki posturnya agar tidak mudah jatuh. Selain itu, kendati kontrak Marcel akan kelar musim depan, namun Oxford paham jika Lino masih berusia 20 tahun dan bisa menjadi investasi jangka panjang bagi tim. Itulah kenapa banyak yang berasumsi jika Lino akan dipinjamkan musim depan ketimbang cuma main di U21. Ada baiknya Lino memang menjalani proses loan agar dirinya bisa menempa diri yang lebih keras. Di luar itu semua, Marcel bisa meniru jejak Elkan Bagot, di mana Elkan yang ibaratnya sedang dipinjamkan sana-sini, kini benar-benar makin berkembang. Bersama Blackpool musim ini, Elkan tercatat memainkan 20 pertandingan dengan mencatat 4 clean sheet, melakukan 8 tackle per laga, dan 10 sapuan, dan 61% memenangkan duel. Itulah kenapa pelatih Blackpool menegaskan jika ia ingin Elkan tetap berada di timnya secara permanen, dan itu bisa saja terjadi mengingat kontrak Elkan di Ipswich Town sendiri akan kelar akhir musim ini. Ada diskusi lain yang harus diadakan. Semua pemain pinjaman berada dalam situasi yang sama. Sebagian besar klub ini mungkin ingin mereka kembali ke pramusim untuk melihat mereka, dan itu berlaku juga untuk Elkan Bagot. Kita harus melakukan percakapan untuk melihat bagaimana situasinya, ucap legenda Manchester United. Melihat sikon yang terjadi, sekali lagi peminjaman adalah hal yang bagus untuk Marcel. Dan League On mungkin dirasa sangat cocok untuk Marcelino menempa dirinya,
terutama dari sisi fisik, mengingat kompetisi tersebut dikenal dengan permainan fisik dan sangat intens. Intinya, Marcel punya potensi yang belum 100% ia keluarkan, sehingga bermain reguler di tiap pekan bisa secara otomatis meningkatkan kemampuannya. Di sisi lain, ada kabar yang cukup menarik dari Justin Hubner. Bukan karena ia dekat dengan Jennifer Mamari, tapi ia lebih kepada soal masa depan dirinya. Usai kontraknya di akhir musim ini habis, tentu dari sisi peminat diketahui Justin banyak yang berminat, terutama dari tim-tim Serie B serta Ligue 1. Namun, menurut rumor yang ada, Justin kini juga kabarnya sedang mendapatkan tawaran dari tim Liga Belanda. Dan salah satu tim yang kabarnya cukup serius adalah FC Den Bosch, tim masa kecil yang kini berkompetisi di Liga 2 Belanda. Tentu bagi Justin penting baginya memilih tim yang bisa menjamin dirinya main reguler di tiap pekan. Maka, kalaupun FC Den Bosch adalah pilihannya, itu juga bukanlah sebuah masalah. Yang penting di usianya saat ini Justin bisa mendapatkan menit bermain yang banyak di level senior yang pastinya jauh lebih kompetitif dibandingkan Liga U21. Dan kita percaya pemain seperti Justin Hubner asalkan bisa konsisten, ia bisa mencapai level tertinggi ketika memasuki usia prime pesepak bola. Dan selain Justin, ada juga Tom Haye yang kontraknya akan habis musim ini. Dan seperti yang sudah-sudah, adapun Lecce adalah tim yang kabarnya paling berminat memboyong Haye. Bagi Tom Haye tidak masalah musim depan Lecce harus degradasi ke Serie B, karena biar bagaimanapun Serie B tetaplah kompetisi dengan level yang tinggi, apalagi di usianya yang sudah 30 tahun. Dan kembali lagi, penting bagi dirinya menemukan tim yang bisa memberinya garansi menit bermain. Dan dengan gaya mainnya yang flamboyan, Liga Italia memang dirasa cocok dengan sang profesor.